Halo teman-teman, selamat datang kembali di petualangan Memoir Hayuning Yokta. Kali ini, kami akan berpetualang di sebuah tempat yang menjadi salah satu tujuan wisata wajib ketika berlibur di Yogyakarta. Tempat tersebut adalah Malioboro. Apakah ada kisah dan sejarah menarik di sana? Simak video ini hingga akhir ya. Dan pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tuliskan di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Malioboro dikenal sebagai kawasan perbelanjaan dan pusat jalanan kota Yogyakarta. Sebenarnya bagaimana kisah Malioboro? Malioboro dahulunya dibangun dengan tujuan membangun pusat kota Yogyakarta. Malioboro merupakan jalanan lurus yang membentang dari Keraton Yogyakarta hingga Tugu dan Gunung Merapi. Pemberian nama Malioboro berkaitan dengan nama Yogyakarta yang dahulunya bernama Ayodhya. Namun karena lidah Jawa, akhirnya terjadi perubahan lafal menjadi Ngayogyo. Berkaitan dengan itu, terdapat sebuah jalan yang akan dilalui secara khusus oleh sultan yang sedang berkuasa atau tamu-tamu penting keraton. Akhirnya, diambillah nama dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni Malyo dan Boro. Malyo memiliki arti bunga dan Boro berarti mengenakan. Jadi, dahulunya Malioboro bernama Malyoboro. Perubahan nama itu terjadi akibat pelafalan orang Jawa. Makna sebenarnya dari pemilihan nama Malioboro adalah jalan tersebut dahulunya penuh bertabur bunga dan merupakan jalan penting yang hanya dilalui orang-orang tertentu, sehingga perlu diberlakukan khusus supaya semakin terlihat istimewa. Itulah sebabnya, dari dulu hingga sekarang, Malioboro menjadi pusat kota yang tidak bisa dilewatkan. Hanya bedanya pada zaman dahulu, hanya dilalui orang-orang tertentu. Sedangkan sekarang siapapun bisa lewat. Oh iya, teman-teman pasti punya pertanyaan mengenai banyaknya bangunan di sekitar Malioboro, termasuk mengenai rel kereta dari stasiun Tugu, bukan? Nah, untuk beberapa bangunan seperti pasar, Benteng Vredenburg, dan Gedung Agung punya kisahnya sendiri. Kami akan mengulasnya dalam video yang berbeda. Kali ini, kami akan mengulas mengenai rel kereta yang terdapat di Jalan Malioboro. Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa ada rel kereta di tengah kota? Dan mengapa terdapat terowongan yang berada di dekat rel kereta, padahal bisa dibuat jalan untuk menunggu kereta? Nah, hal ini berkaitan dengan niat jahat Belanda ketika datang ke Yogyakarta. Belanda sangatlah tahu bahwa Yogyakarta adalah kota yang sangat istimewa. Dari berbagai peristiwa terkait adat dan tata cara hidup yang penuh filosofi, hingga tentang garis imajiner. Bagaimana garis imajiner itu? Cek video garis imajiner kami ya. Teman-teman pasti bingung dan penasaran. Mana mungkin
Belanda yang merupakan negara maju mempercayai hal-hal yang masih filosofis dan mistis, bahkan mempercayai adanya garis imajiner yang istimewa, bukan? Hal itu terbukti dari adanya rel kereta yang berada di tengah kota. Jadi, sebelum menyerang suatu kota atau daerah, Belanda menggunakan siasat membaur dengan masyarakat, yakni melakukan banyak sekali survei yang kemudian akan digunakan untuk mencari titik lemah dari suatu daerah tersebut. Mengetahui adanya garis istimewa yang membentang dari selatan ke utara yang bertemu di keraton, menjadikan Belanda cukup frustasi karena hal tersebut merupakan tantangan yang sangat sulit untuk menghancurkan keraton Yogyakarta. Belanda ingin sekali menghancurkan garis dan keistimewaan tersebut. Akhirnya, dibuatlah rel kereta api yang membelah jalan dari Tugu menuju keraton. Rel kereta api inilah yang mengakibatkan pancaran sinar garis imajiner dari Tugu hingga keraton terpecah belah. Namun, karena Sultan yang berkuasa saat itu juga cukup cerdik dalam hal peperangan, akhirnya dibuatlah terowongan di dekat rel. Terowongan inilah yang meneruskan pancaran sinar garis imajiner dari Tugu hingga keraton. Siapakah Sultan tersebut? Apakah teman-teman tahu? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Nah, apabila teman-teman yang memiliki gift dapat melihat pancaran garis tersebut sebenarnya tidak murni lurus pada bagian Tugu hingga keraton. Terdapat pecahan pancaran di dekat rel kereta, dan terdapat terusan pancaran di sekitar terowongan untuk menuju keraton. Jadi, selain mengubah Tugu yang sudah kami ceritakan pada video Tugu, Belanda juga membangun rel kereta untuk memecah belah dan menghancurkan keraton. Kemudian, adakah hubungan pusat perbelanjaan dan Malioboro? Nah, ini adalah siasat lain dari Belanda, yakni mengubah jalan sakral menjadi biasa, dengan cara menjadikannya pusat perbelanjaan. Hal ini sangat menguntungkan Belanda, karena mereka dapat dengan mudah membaur dengan masyarakat dan mengetahui filosofi-filosofi di masyarakat. Tapi bukan berarti hal ini tidak ada untungnya bagi masyarakat ya. Masyarakat juga mendapat untung karena selain mereka dapat belajar bahasa dengan mudah, mereka juga dapat belajar mengenai cara berdagang. Oh iya, menurut penglihatan salah satu tim kami, suasana Malioboro saat ini jauh berbeda dengan dahulu yang masih sangat sepi. Berdasarkan kisah balik masa lalu, suasana Malioboro sangat sepi dan luas. Hanya terlihat beberapa orang yang berjalan dengan pakaian khas zaman dahulu dan beberapa orang Belanda. Namun hal menarik bagi salah satu tim kami adalah di dekat perbatasan Jalan Malioboro dan titik 0 km, terdapat beberapa prajurit keraton dan pasukan Belanda yang saling bertatap. Tidak melakukan gerakan perang atau perlawanan, namun memperlihatkan sikap tegas dan siap siaga. Peristiwa tersebut dapat teman-teman lihat pada sketsa yang telah salah satu tim kami buat. Bagaimana kisah kali ini? Menarik bukan? Nah, karena teman-teman sudah tahu bahwa Malioboro adalah jalan yang istimewa, mari kita bersama-sama untuk menjaga kawasan ini. Pastikan untuk tidak merusak atau mencoret fasilitas yang ada, tidak membuang sampah sembarangan, dan yang paling penting menghargai para pesepeda dan pejalan kaki sebagai bentuk penghargaan zaman dahulu bahwa kawasan ini adalah memiliki jalan yang sakral dan hanya beberapa kendaraan saja yang boleh melintasi jalan ini. Masih banyak kisah dan berbagai tempat yang akan kami kunjungi. Sekali lagi, pastikan untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini ya. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar
atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Matur nuwun.